Halo para pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Tania Tobing dalam program Fibis News Trending Topics, berita-berita dalam negeri. Akhir pekan jelang lebaran, indeks harga saham gabungan ditutup melemah tercatat sebesar 0,2% ke level 5.089 setelah sehari sebelumnya sempat dibuka menguat sebesar 0,33% ke level 5.110. Hingga kuartal kedua 2014, realisasi investasi di Indonesia mencapai angka 116,2 triliun rupiah atau sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan capaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal memaparkan realisasi investasi ini naik 9% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. PT Bumi Serpong Damai Tbk membukukan laba bersih sebesar 2,56 triliun rupiah. Pencapaian ini setara dengan pertumbuhan sebesar 67,23%, ditopang oleh kuatnya penjualan properti dan juga aksi korporasi dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan termasuk salah satunya adalah PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Penjualan perhiasan emas menjelang lebaran tahun ini tercatat menurun dikarenakan harga beli emas terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Menurut beberapa survei, maka harga beli perhiasan emas berada di kisaran Rp360.000 hingga Rp400.000 per gram. Menurut situs What the Trend, setidaknya ada 4 topik terkait pemilihan presiden dan wakil presiden yang menjadi trending topics worldwide selama 15 hingga 19 jam di jagat Twitter. 3 topik diantaranya adalah hashtag akhirnya milih Jokowi, hashtag tegas pilih 2, dan hashtag Jokowi 9 Juli. Berita-berita luar negeri. Akibat rilis data industri Tiongkok yang melonjak hingga 18% di bulan Juni lalu, maka bursa Asia di awal pekan juga mengalami lonjakan tinggi, di mana Hang Seng menguat tertinggi lebih dari 3 tahun terakhir, Nikkei memecahkan rekor baru tertinggi ke dalam 6 bulan terakhir, dan Kospi yang naik ke level tertinggi 10 bulan terakhir, serta bursa Shanghai sendiri berhasil memecahkan rekor baru selama 5 bulan terakhir. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini di level 3,4% dari sebelumnya di level 3,6% sebagai dampak dari melemahnya ekspansi dari Tiongkok ke Amerika Serikat dan adanya konflik militer yang meningkatkan risiko lonjakan harga minyak. Kementerian Tenaga Kerja Jepang menunjukkan rasio tawaran pekerjaan untuk pencari kerja mencapai level 1,10 pada bulan Juni, yang berarti ada 110 tawaran pekerjaan untuk setiap 100 pemburu pekerjaan. Rasio ini merupakan level tertinggi selama 22 tahun terakhir. Hasil eksplorasi terbaru dari tim geolog asal Tiongkok menemukan tambang emas baru yang memicu perhatian dunia dengan nilai potensial mencapai 6,46 miliar US dollar di kawasan barat laut Tiongkok di daerah Uyghur, Xinjiang. Berita terakhir, setelah perekonomian Amerika mengalami kontraksi pada kuartal pertama, Departemen Perdagangan Amerika melaporkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih baik daripada prediksi para ekonom. Hal ini terlihat dari pertumbuhan GDP yang meningkat sebesar 4% pada kuartal ini, setelah sebelumnya pada kuartal pertama mengalami penurunan sebesar 2,1%. Demikian Fibis News Trending Topics kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat berakhir pekan dan salam Fibis.